seluruh pengurus dan juga para sepuh ini sepuh, para semuanya, para bapak, para ibu, dan kalau hormati Bapak Ketua RW, RT dan segenap jamaah. Alhamdulillah subuh kali ini kita dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat yang begitu besar, nikmat bisa tidur. Tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang bisa memaksa kita tidur. Tidur itu adalah merupakan salah satu tanda kebesaran. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Sehebat-hebatnya jagoan kalau tidak bisa tidur, kita bisa apa? Kalah. Sehebat-hebatnya juara atletik olimpiade Lea Isotu, gak bisa apa. Sehebat-hebatnya presiden, seminggu aja Pak Prabowo itu gak bisa tidur, ya. Hari ke-8-nya sudah dibawa ke Gatot Subroto. Jadi tidur ini merupakan nikmat dan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma saking karena rutinnya tidur ini sehingga tidak terasa sebagai sebuah kenikmatan. Nanti kalau pas nggak bisa tidur baru kita ngomel ke sana kemari. Saya itu pernah punya mertua. Salah satu mertua saya itu nggak bisa tidur. Kok salah satu? Ya berarti ada yang satunya lain. Karena kan itu kalau nggak pakai kalimat begitu itu nggak ketawa gitu. Ya. Pas nggak bisa tidur itu kok cerita sama anaknya semua, termasuk yang dicurhati itu saya. Bapak wis 2 bulan cenah saya sare. Mungkin pas curhat ke menantu yang lain itu nggak respon atau mungkin nyapa mudah-mudahan sih enggak damang gitu aja responnya. Pas ketepaan curhatnya ke saya bilang, Bapak tuh seberapa itu biasa belum udah berapa lama nggak bisa tidur, 2 bulan cenah. Tara bisa sare cenah penting teh kuling gasana. Ieu cenah bulan teh begini katanya kalau bulan ini. Saya bilang, nomor 2 saksi hanya biasa kurang atau sabarang bisa tidurnya udah berapa lama Pak? Beliau bilang selila jangan 10 tahun bisa sare. Oh ceritanya ayah memang kalau baru itu hati sehat aja nggak tergering aja nggak. Saya mah pengen punya mertua teh pas lagi sehat kiai, pas lagi sakit juga kiai. Nah gitu kumaha. Iya kalau pas lagi sehat kiai dalam pengertian ya jadi kiai lah lagi sehat, tapi lagi sakit juga kiai. Nah, gimana emang katanya? Iya, yang sehatnya 50-an tahun udah pernah diomongin ke siapa-siapa. Pas nggak bisa tidurnya 2 bulan seluruh DKI tahu. 170 risetnya sampai DKI dikasih tahu sama Aki humasnya itu disebarkan. Ya Ustaz saya 2 bulan nggak bisa tidur kan gitu. Jadi ternyata tidur itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingat kalau hormati, saya ini tadinya pengen bahas Bidayatul Hidayah subuh ini, tapi khusus subuh ini karena menjelang besok libur. Saya mau selingi dulu dengan yang lain. Kebetulan saya kemarin misi juga di Kementerian BUMN, saya bahas itu. Nanti siang insya Allah kalau panjang umur, saya juga akan misi di Indosat, mau tak bahas itu juga, bahas persiapan libur. Jadi judulnya itu besok itu kan libur nasional ya. Besok libur nasional. Libur lah sudah. Libur, sing tenanan libur. Dunia ini baik-baik saja sekalipun dengan libur. Gitu. Ya, dunia ini baik-baik saja sekalipun dengan libur. Enggak ngaruh kok dengan libur itu terhadap Indonesia. Ya, matahari tetap terbit, bulan tetap terbit, angin tetap bertiup, hujan tetap turun. Ya, kita libur itu nggak ngaruh. Nah, kalau malah Indonesia mau libur semua sebulan gitu ya matahari tetap terbit, bulan tetap terbit, air tetap mengalir, angin tetap berhembus. Halo, nggak ngaruh kan? Nggak ngaruh. Kehidupan ini dengan atau tanpa kita nggak berpengaruh apa-apa. Rumongso kita lihat kita nggak ada itu gimana anak dan istri. Banyak orang yang anaknya, orang tuanya nggak ada, anak istrinya hidup malah lebih sejahtera dibandingkan ketika ada bapaknya. Kayak
kayaknya stres punya bapak itu sebentar-bentar disuruh. Lek libur itu kayak santri gitu Pak. Lek anak santri kita libur itu betul. Anak saya ini lagi di rumah, ya tapi nggak bisa saya bawa ke sini. Kenapa? Lagi libur sholat berjamaah. Tanya tuh yang punya anak-anak di pesantren. Lek pas libur betul. Kemarin saya mau ajak ngaji pagi-pagi tadi bilang, nak abang mau ngaji ke BUMN, ikut nggak? Gitu. Cuma kan ngomong aja. Cuma kalau diomongin mah kira-kira, bang, bukan dari pondok, kali-kali ngaji, kok sekali-kali ngaji libur. Kok datang ke rumah diajak ngaji juga sama apa ya? Seringan ngaji, tapi masih muda gini jadi wali malah repot. Lah kalau anakku wali lah repot tapi Pak. Begitu minta pulsa nggak kasih, dia ngadu sama Allah, Gusti ayahku nggak kasih pulsa. Lah malah kiamat saya punya anak wali. Kenapa Pak? Alhamdulillah anak kita itu bukan wali. Coba lihat jenengan punya anak itu nabi, kayak Siti Maryam punya anak nabi. Lah repot Pak. Iya Bang, apa-apa ngadu sama Allah lah nabi. Masa ada nabi ngadu sama makhluk? Nggak sah kenabiannya kalau ngadu sama makhluk. Nabi itu harus ngadu sama Allah. Nabi Yusuf itu pernah salah ngadu sebentar aja di penjara 7 tahun. Ada orang di penjara salah ngomong, salah ngadu. Ya, zaman pemimpinan yang lama itu ada orang gara-gara ngomong tempat jin buang anak itu merong-merong kemudian disidangkan. Mulai itu kurang kerjaan. Ya, cowok-cowok ini kurang pegawaian. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Yusuf itu di penjara, selesai di penjara masih nggak ngerti lah apa di penjara ini kenapa. Jadi Nabi Yusuf itu 7 tahun di penjara nggak ngerti kenapa di penjara. Orang salah, saksi sudah ada dan saksinya keren Pak, bayi ngomong. Bayi apa? Bayi apa? Ngomong. Kasus unik kasus Nabi Yusuf itu, kasus unik. Tapi tetap aja di penjara. Tetap di penjara, sehingga sampai selesai di penjara itu Nabi Yusuf tetap gak ngerti kenapa aku di penjara. Besok sudah keluar dari penjara, Nabi Yusuf baru munajat kepada Allah, kenapa saya ini kok jadi di penjara? Lo salah enggak? Buktinya ketika ada PK istilahnya dalam peninjauan kembali, ternyata benar. Dulu kesaksiannya anak kecil itu nggak diterima. Kenapa? Benar sia kawasai, lu memang benar, tapi kan kekuasaan ada di tangan gua. Waduh sudah Pak, negara cadas, ya negara cadas sudah. Istilah berhadapan dengan kekuasaan, para coklat juga partai hijau, partai coklat, partai hijau, kalah lah partai-partai resmi itu Pak, kalah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa? Kamu di penjara 7 tahun. Karena kamu pernah bilang kepada orang yang ditakdir impiannya oleh kamu, teman kamu penjara ingat. Oke Gusti, ada 2 orang yang satu kamar sama saya. Yang satu bilang, aku ini mimpi memerahkan guru punya majikan. Kata yang satunya lagi, aku ini mimpi ya ada burung mematuk-matuk kepala, mematuk-matuk roti yang ada di kepala. Kira-kira apa makna impian? Kata Nabi Yusuf, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Adapun kamu yang mimpi memerah anggur, kamu akan jadi pegawai raja lagi, menyediakan makanan dan minuman raja. Wa amal akhar, adapun yang satunya lagi, maksudnya yang mimpi dipatuk kepalanya, fayuslam, nanti dia akan mati disalib. Fatakulu tayru min ra'sinas. Burung-burung pemakan bangkai akan mematuk-matuk otaknya. Wa qala lil ladzina jaminhuma, kemudian Nabi Yusuf itu bilang sama yang bakal selamat, bukan sama yang bakal celaka. Bilangnya sama yang bakal selamat. Bilangnya cuma gini, ulkurni inda rabbi, berhubung nanti kau akan jadi karyawan raja lagi, pegawai istana lagi, tolong ceritakan kasusmu ini kepada majikan, bahwa ada orang yang di penjara itu mungkin karena kesalahan polis daripada kita. Tolong ibu sampaikan. Itu masalahnya. Jadi Nabi Yusuf di penjara itu salah satunya karena apa? Karena itu, bukan karena dia ada main dengan Siti Sulaikha, bukan, tapi karena salah. Ya, makanya jadi
Gak nanti ada apa-apa ngaku sama punya anak Nabi, tambah gak enak Nabi. Stres kita kalau punya anak Nabi. Alhamdulillah kita anaknya bukan Nabi, bukan wali. Makanya tak jarno yang aku nggak berjamaah, biasa di pesantren sholat berjamaah karena diwajibkan. Jadi pas di rumahnya selibur, libur gitu, libur itu tenanan gitu loh Pak. Libur itu betulan begitu ya, libur nah. Sholat berjamaah dalam mazhab Imam Syafi'i itu cuma sunat muakkadah aja toh. Kalaupun ada yang bilang fardu kifayah ya cukup diwakili TKM sama humas seluruh selesai sholat berjamaah. Cuma masalahnya jangan gak kebagian pahala lain aja. Gak kebagian pahala. Rumah dekat masjid MRJ, di sebelah tengah ada masjid Asyuhada, di seberangnya ada At-Taubah, sebelah sono ada Blokku, sebelah sono ada Al-Hidayah, atasnya lagi ada At-Taqwa. Kok di akhirat nggak dapat pahala? Ya salah-salah sendiri, kan gitu. Jadi mau gak liburan saja Pak. Saya berharap hari ini nggak ada yang ngaji. Gitu. Harapan saya itu begitu datang ke sini tinggal 2 orang kayak zaman Idul Fitri gitu. Kayak zaman Idul Fitri, alhamdulillah pada libur semua. Artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Kita ini harus punya mentalitas sebagaimana diajarkan oleh para ulama kita. Arih nafsaka anittan. Istirahatkan dirimu, jangan suka sok ngatur. Fama qama bihi ghairuka anka la takun fi binafsik. Sesuatu yang sudah dihandle sama pihak lain, gak usah milu ngerewangi, gak usah milu ngurusi. Ya Pak? Jangan ikut ngerewangi, jangan ikut ngerecoki, jangan ikut ngurusi. Saya pakai contoh yang aktual yang saya alami sendiri. Nanti malam itu saya pengajian itu rutin sudah hampir jalan sudah mau 2 tahun ngaji itu di apartemen Rasulullah saya di Masjid Al-Barakah. Ba'da maghrib sampai isya, dilanjut besok ba'da subuh sampai isyraq biasa kalau ba'da subuh. Ahlan wa sahlan, masya Allah. Ini blok M turun semua ini. Udah tua sama bendahara. Seksi repotnya masuk ini. Ahlan wa sahlan. Ini pertemuan antar TKI. Saya nggak tahu kan kalau saya ngaji kok suka pada datang gitu. Sebetulnya mereka akan nanti bukan saya, karena bahas poligaminya Ustaz. Padahal saya itu nggak mau bahas poligami, cuma kayak Pak Ketua DKI. Ya Ustaz saya juga setuju itu. Ya, kita lanjutkan ke yang tadi. Ya. Itu kalau saya mau ngaji subuh, saya mesti melewati tempat yang sama, rute yang sama. Dan selalu saya melihat ada 2 kelompok mobil yang parkirnya sesuai sampai saking lamanya parkir terus bulukan, cuma belum jamuran aja. Kalau masih mulus Pak, ada 100 mobil yang diparkir entah sudah berapa tahun. Yang bagian apa apartemen itu nggak bisa apa-apa, mau dinyalain nggak ada kuncinya. Pokoknya nggak bisa apa-apa. Ada 100 sudah cuma ada yang begitu. 2 kendaraan mencuri perhatian saya. Yang satu itu Jaguar merah, yang satu itu Volvo. Jaguar merah itu pas di jalan lewat setelah sampah. Kalau Volvo itu pas pintu masuk ke ruang tamu. Segitu senangnya saya sama 2 kendaraan itu. Enggak tak pikirkan, enggak tak urus. Kenapa? Motor sing duwe. Wah, ada yang punya kok lapor saya ikut ngurusi gitu loh. Ada yang punya ngapain saya ikut ngurusi, punya saya bukan. Benar kan? Ya, naikin enggak, nyetirin enggak, supir bukan, kemudian ikut mikirin. Lah bodoh-bodohnya saya, lah istilah Gus Miftah lah goblok kowe. Ikut ngurusin sesuatu yang bukan milik saya, yang bukan punya saya, yang positif sudah ada yang punya. Si punya pasti ngurusi. Dalam konteks ini Pak, kadang iman kita itu sama Abdul Muttalib, datuknya Kanjeng Nabi kalah. Sayyid Abdul Muttalib itu Pak, ketika Ka'bah diserang Abroha, dia enggak stres ngurusin Ka'bah. Beliau itu stres ngurusin untanya. Jadi Abroha yang nawaitunya Abroha itu mau menghancurkan Ka'bah. Memang niat jauh-jauh datang dari Habasyah itu mau menghancurkan Ka'bah.
Saat itu Ethiopia itu negara adidaya di Afrika. Ya. Saingannya itu sebelah sana ada Romawi, saingannya itu sebelah sananya lagi ada Persia. Kekuatan besar pada saat itu. Abyssinia atau Ethiopia. Kalau sekarang sudah mulai merangkak naik lagi di Ethiopia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat sikapnya Said Abdul Muttalib. Beliau datang menghadap Abroha dengan gagahnya. Katanya para ahli sejarah, orang itu lihat silsilah Kanjeng Nabi mesti tunduk. Memang Nabi Muhammad itu luar biasa. Ya. Said Abdul Muttalib itu datang karena itu Nabi belum lahir. Di tahun itulah Nabi lahir. Begitu datang dihormati banget sama Abroha karena memang Said Abdul Muttalib itu wajahnya wibawa banget, dihormati banget sama Allah. Wah, ini pemimpin kaumnya datang menghadap kepada mau nego mungkin tentang apa yang akan aku lakukan. Jauh-jauh celing begitu ketemu Abroha itu, tapi dipikirnya mau ngomongin perkara-perkara besar, hal-hal strategis, hal-hal fundamental yang sesuai dengan tupoksinya. Opo nggak dipakai nggak ngerti. Tupoksi itu ya opo. Ya. Pejabat itu kalau ngomong memang dibuat kita itu nggak paham apa yang diomongkan. Terus pokoknya naik 12% gitu aja. Naik katanya enggak, naiknya cuma 1%. Terus katanya dia apa itu naiknya 9%. Ya yang ngomong yang nggak ngerti, yang dengerin nggak ngerti. Yang tahu kita itu pas beli roti ke si Aki jadi mahal itu aja tahu gitu. Kita nggak ngerti apa omongan-omongan mereka itu. Orang tol ngomong yang kita nggak ngerti, lepas itu tahu-tahu kok. 9.500 itu kemarin perasaan masih 8, apalagi jalur Cikampek itu Pak loncat itu moro-moro jadi 27 atau 29 loncatnya luar biasa. Kemana begitu gitu. Orang ngerti apa-apa tahu-tahu terjadi sesuatu ya, tanpa melibatkan kita. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Abroha itu? Jauh-jauh katanya datang kepadaku, tak pikir mau ngomongkan hal-hal strategis dan fundamental yang sesuai dengan tupoksimu sebagai kepala negara. Nomor-nomor kok cuma bilang, Raja, kau telah rampas 200 ekor untaku, tolong kembalikan. Loh, cuma sampean atau yang jenenge raja. Hah? Cuma segini aja raja itu cuma ngurusin ini. Jadi ini nyek, ya, di luar ekspektasinya Abroha, ternyata Said Abdul Muttalib cuma ngurusi unta. Kok kagak ngomong-ngomong, iya aku ini datang mau memajukan Ka'bahmu, lambang kebesaran negaramu. Kok tidak pedulikan itu, kok cuma ngurusin unta ini? Maka Said Abdul Muttalib itu dengan tenang dan tegarnya mengatakan, ana rajul ini, saya ini yang punya unta itu. Maka saya, urusan saya ke sini, saya mau ngurusi unta saya orang pas. Amal baitu, adapun Ka'bah itu, Rabbun yahmi. Dia mah ada yang punya, biar yang punya aja yang ngurus. Halo. Dia mah ada yang punya, biar yang punya aja yang ngurus. Halo, Pak. Pernah nggak? Bapak pernah nggak dengar ketika perdebatan di tengah-tengah media sosial ada istilah kita bela agama, kita bela Islam, tiba-tiba orang sing nyeletuk, oh bela agama itu punyanya Allah, biarkan aja dibela sama yang punya. Ada dengar ucapan itu? Oh ngomong bela Islam sok-sokan sampai bela Islam musuh kesiangan, wah ngomong bela Islam. Oh Islam itu ada sing duwe, Islam itu ada yang punya. Pernah dengar yang bilang gitu, pernah? Enggak mesti salahnya mau begitu itu Pak, cuma ngelihat dari perspektif yang berbeda supaya ini yang membela jauh kesemangatan. Lah sampai itu kesemangatan sampai bikin 212 kita mat apa segala macam. Fa'aina tarhamun, kemana larinya sekarang itu semua? Aku yang urunan 1 jutaan orang muli itu duitnya enggak jelas. Budi pek sopo itu karena kesemangatan. Oh,
semangat. Lah sampai pas bikin kita mat 2124 Cina itu cuma korek-korek kuping ini kan. Laka-laka suwe, distribusinya tak pegang, produksinya tak pegang, biar mencungkit balik kagak bakalan menang. Lah terus caranya supaya menang, Pak Ustaz gimana? Dakwahi Cinanya. Lah Cinanya masuk Islam kayak Bapak Anu kelar urusannya. Ya nama betul. Lah repot-repot kita bersaing sama Steve Jobs. Wah, botnya minta ampun. Penghasilan kita bulanan. Penghasilan dia per detik, bukan lagi per hari. Penghasilan Bill Gates itu per detik. Steve Jobs itu ya, mendiang per detik. Kalau kita mau bersaing gak iso. Kenapa buat di zaman perang dunia pertama itu Jerman bikin pesawat itu 2000 per bulan. Kita udah zamannya Pak Habibie bikin satu pun itu kerjaku. Lah terus apa? Kebesaran kita bukan di situ. Tapi kalau Angelina Merkelnya masuk Islam, selesai urusan kita sama Jerman. Ya apa betul? Urusan kita sama Yahudi akan seketika selesai kalau Benyamin Netanyahu-nya masuk Islam. Ya apa betul? Lah iya. Urusan kita ambil Ahok, begitu Ahoknya disunat kelar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita lihat persoalan hidup ini secara proporsional. Ben gak overthinking, terlalu banyak yang dipikirkan. Makanya sudahlah besok libur. Wis ketetapan dari pengajian sudah besok libur, tambah 1 hari lagi. 25, 26 libur. Saya tanya teman-teman saya, besok ngaji nggak? Ngaji guru, gak usah ke gereja. Jagain si Natal. Allahu Akbar walillahillah. Jadi harus ada prinsip, dunia ini punya siapa? Emang punya panjenengan? Bukan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup. Tak butuh sama siapa-siapa. Nah, ngantuk dulu kali panjenengan ngantukkan wae kok sok-sokan ngurus dunia. Kita ngantukan sok-sok ngurus dunia. Ya ngantukan sok-sok ngurus dunia. Jumatan tidur berjamaah saja sok-sokan doain Palestina. Palestina itu sampai doakan, nggak sampai doakan jalan doa. Kadang saya itu sengaja nyebut Palestina waktu doa itu. Benayam sama bilil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Masya Allah nggak ngerti include di dalamnya Palestina. Include di dalamnya Palestina harus kemudian dikhususkan doa Palestina. Yo. Kita ingat Palestina itu cuma ya pas nanti genting-gentingnya setahun sekali. Habis itu lupa lagi. Ya pas begitu ada untungnya itu ke Palestina itu nggak terima baju bekas, saya terima mumpung kita mau cuci gudang memang harus kebetulan lemarinya harus penuh dikeluarin mumpung ada musibah. Saya pas begitu mau nyumbang baju itu, kok tak pikir masa ada yang pakai, udah gamis, udah gitu nomornya XXL. Nanti datang ke sana itu bisa digunting sama ibu dijadikan ulama. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, sepiro sih waktu kita mikirkan Palestina? Sepiro waktu kita? Seberapa banyak sih waktu kita memikirkan soal mikirkan dunia ini? Dunia ini ada yang punya, ada yang bukan punya kita, bukan punya kita. Ya, ada Allah yang ngurusi dan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Punya Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Enggak urusan jangan urus. Mau soal-soal kita mau urus dunia kita sendiri diurus sama siapa? Sama Allah. Presiden sepowerful Pak Prabowo sekalipun bintangnya kira 4. Wongnya sugih. Jadi presiden itu confident banget Pak. Belum dilantik aja udah dihormati. Belum dilantik sudah dihormati. Wis luar biasa. Mertuanya presiden. Presiden.
koncone ono sing presiden, ono sing raja, pede orang begitu. Pedenya, pede. Lecor kita sama presiden negara lain kudu kenalan dulu. Dia mah teman kecil kaya dulu gitu. Lah kita jadi presiden ya betul jadi rojo. Begitu sampai ke istana itu kesambet Pak akhirnya ketika periode. Lah Pak Prabowo itu main di istana sejak kecil. Mainannya di mana? Di istana, dibawa sama abangnya Sumitro Joyo Hadi Kusumo. Masya Allah, luar biasa. Dia nama betul keturunan Pangeran Kartanegara. Masya Allah, keren luar biasa. Jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan punya presiden kayak gitu harus susah banget. Tapi presiden sehebat itu, Pak. Presiden sehebat itu. Yang ngurusi siapa kalau tidur? Atas nama presiden maka lagi tidur ngurus dirinya sendiri, mana ada? Mana ada? Ya, kita ini yang ngurusi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang punya itu siapa? Maka kata Ibnu Athaillah Sakandari, arif nafsaka tadbir. Libur, cara istilah kita. Ayo libur. Arif nafsaka tadbir. Istirahatkan pikiranmu, istirahatkan jiwamu dari sok ngatur. Ya, dari sok ngatur. Dunia ini dengan atau tanpa kita ono sing ngatur. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Allah yang ngatur urusan dunia ini dari langit ke bumi. Rumongso kita persoalan itu diselesaikan di bumi enggak. Belum selesai di bumi, wis rapi di langit. Wis rapi di langit. Jadi bukan dari bawah ke atas, Pak, bukan. Dari atas dulu baru ke bawah. Ya, bukan dari atas dari bawah ke atas. Urusan dunia ini bukan. Tapi dari atas dulu baru ke bawah. Rezeki itu disimpan oleh Allah di mana? Di bawah apa di atas? Di atas. Wa fis sama'i rizqukum. Jenengan nyarinya di bawah. Lagi ketemu, enggak pernah nengok ke atas. Apa ini, Mas? Nyari rezeki kita. Nyari rezeki. Masih agak mending kalimatnya ada. Golek gawean. Dua orang, satu dari Jawa, satu dari Madura. Orang Jawa berangkat ke Jakarta mau nyari pekerjaan, orang Madura berangkat ke Jakarta mau cari duit saya. Udah beda niatnya, beda filosofinya, beda cara kerjanya. Setahun kemudian pada pulang, yang Madura sudah bawa kolbak, yang orang Jawa masih bawa ijazah di mapnya itu. Ketemu lagi, Pak, di rest area itu. Loh, sampeannya dulu berangkat ke Jakarta. Iya, Mas. Loh, sampean dari mana? Jogja. Loh, terus ya apa? Si golek pegawai ya, Mas. Masih cari kerjaan. Loh, kalau panjenengan, aku alhamdulillah, aku berangkat cari duit. Jadi saya sudah dapat duit, ini saya beli mobil pakai duit. Yang Madura berangkat ke Jakarta cari duit, bukan cari kerjaan. Yang satu masih belum punya kerjaan, sudah setahun di Jakarta. Yang Madura sudah punya duit. Nggak penting kerjaannya, sing penting dapat duit. Kalian ditimbang, besi ditimbang, limbah ditimbang, ya jadi duit. Itu beda. Harus banyak belajar, Pak. Kita jadi dari orang Madura itu harus banyak belajar. Ya, saya itu kemarin ketika kasus Pak Son Haji itu, saya berharap itu yang dibully itu Madura. Saya berharap yang dibully itu Madura, karena orang Madura nggak pernah bisa dibully. Nggak pernah bisa dibully. Ini kisah nyata yang dialami oleh kakak ipar saya. Dia datang ke mantan almarhum sekarang Lora Puan Amin Umroh. Cucu Hatul Hussein Syekhuna Khalil Bangkalan. Beliau itu Bupati Bangkalan. KPU menemukan bukti. Ketua KPU-nya itu ipar saya. KPU Jawa Timur menemukan bukti bahwa ijazahnya bupati itu palsu. Maka disatroni ke rumahnya. Saya dapat cerita itu dari beliau. Pas disatroni ke sana, dibilang, Pak Bupati, sampai ijazahnya palsu. Wis kami verifikasi. Tapi wis kadung jadi bupati, Pak. Dijawab PSBY. Saya bilang orang Madura nggak bisa. Apa? Loh, alhamdulillah sampai tahu Pak Kakek. Alhamdulillah sampai tahu Pak Kakek. Ya Allah sampai. Ya alhamdulillah sampai tahu ijazahku palsu. Makanya aku cuma jadi bupati. Lek asli aku tak jadi gubernur. Ayo, gimana KPU mau nyalahin?
Alhamdulillah sampai tahu. Makanya saya cuma jadi bupati. Kalau masih saya jadi gubernur kayak hebat, kau bilang hebat. Ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kecerdasan emosional yang luar biasa. Kenapa? Ya bisa nggak kita dalam hidup tuh kayak begitu loh. Jadi persoalannya nggak ada yang gede. Persoalan tuh nggak ada yang gede, yang kecil-kecil aja. Istri kabur tadi kawin lagi lah. Iya, repot. Dia Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukang beca digoblok-goblokin. Penumpangnya orang Jawa, yang ngayuh becanya diambil tuh. Kebetulan Madura. La haula wala quwata illa billah. Dua, salah pula. Tidak sesuai dengan Google Map, Google destinasinya. Goblok sampai rumah, misalnya goblok. Bilang goblok sampai lu sampai baru tahu kalau saya goblok. Makanya saya cuma jadi supir beca. Saya pinter tuh jadi supir bus saya. Gimana coba kalau gitu? Soal haji itu mentalitasnya kan mentalitas Madura kalau lepas mentalitas kalau nggak marah Pak dia goblok-goblok. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah menghadapi masalah itu sesederhana itu. Jadi Cak Nun nelayan Madura aku di Melbourne, jauh nih, ditangkap di Melbourne sama otoritas, sama Coast Guard-nya, takut karena melanggar batas-batas laut. Ini nelayan melanggar, corong masuk ke Indonesia itu sama Bu Susi dulu di tenggelamkan, pasti interogasi ke Coast Guard sampai terus melanggar garis internasional. Kenapa? Karena sampai nyari ikan sampai ke Australia. Nelayan bangga pernah bisa dikalahkan. Lu sampai salah Pak Ustaz. Saya ini ngejar ikan dari Bangkalan, cuma lari sampai Melbourne. Mati gue. Cowok-cowok di modal. Saya itu ngejar ikan dari Bangkalan sampai Melbourne. Kayak so ngomong kosgatnya Pak, udah gitu kan. Maksud saya, ini anekdot bukan karangan saya, ini anekdot karangan orang-orang pintar di Jawa Timur. Dalam konteks ketika mereka mengatakan bisa nggak kalian tuh menghadapi masalah itu kayak begitu, sesederhana itu menyelesaikan masalah. Terulang kisah yang saya sampaikan ketika Umar bin Abdul Aziz, beliau lagi jalan nabrak orang yang lagi sholat. Misuh orang yang sholatnya itu karena merasa diganggu sholatnya, dan kemudian dia bilang, anjing kamu ya, lebih serem lagi dari tadi kalimatnya. Maka pengawal Abdul Aziz itu, istilahnya pas pampresnya yang suka geser-geserin orang sholat Jumat, pas pampresnya itu ngamuk menyambut pedang. Kenapa? Loh kok ini Amirul Mukminin, raja kok dibentak amarahnya. Sing santai itu raja. Sampai berlaku nyebut pedang, ini Pak, kurang ajar. Orang tahu ada gimana? Ya dia bilang tadi, anjing kau. Lu kan dia cuma nanya, anjing kau. Aku bilang bukan, selesai. Apa urusannya kau dengan nyebut pedang? Dia cuma nanya, anjing kau. Kau bilang bukan. Nggak pakai ITE, Pak, selesai Pak. Salah sendiri sampai ngaji-ngaji Imam Ghazali ngajinya kayak begitu. Jadi masalah selesai dengan tanpa diselesaikan. Masalah selesai dengan tanpa diselesaikan atau sengaja tidak usah diselesaikan. Ya tapi ini harus diklarifikasi oh. Ini kan mencerminkan nama baik. Ya memang aku ini punya nama baik, nggak punya nama baik, besok punya nama baik. Ya biarkan saja. Itu kan sekedar mengkonfirmasi bahwa aku ini nggak punya nama baik, sehingga kemudian orang ngomong begitu ya selesai. Kita ini kan sok punya nama baik, sehingga ketika ada orang yang menjelekkan, kita merasa sedang dijelekkan. Kalau dari awal kita sudah bilang, kan kita kalau doa begitu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, kan itu sama dengan begini, tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, aku ini nggak baik.
Aku ini nggak baik-baik saja, dan aku ini bukan orang baik. Kan kalau terjemahkan untuk minatonya kira-kira begitu. Loh, kita ini dalam wirid bilang kita ini bukan orang baik-baik, kok moro-moro ada yang menjelek-jelekan kita, tiba-tiba kita merasa berarti nggak paralel tuh, nggak sinkron antara wirid yang diucapkan dengan faktual hidup yang kita alami. Gino bobotan. Sekarang dalam konteks suami istri, apa kita ini suami yang baik? Pret. Halo. Emang yang disimpan di Cianjur siapa? Yang sampai sekarang belum ketahuan itu. Yang kalau telepon manggilnya apa? Yang di sini makan papa manggil. Yang manggil apa sih? Kemarin waktu beli kambing dari Ustaz Anwar dibawa ke Cianjur. Korbannya ada di sini, korbannya di sini. Emang kita suami baik-baik aja? Menurut saya memang kita istri baik-baik aja? Enggak. Saya ini suami yang gak baik. Mana tahu kemudian istri kita juga bukan istri yang baik. Lah kalau kemudian ada menjelek-jelekan, itu kan berarti terkonfirmasi memang kita ini kurang baik. Lah bisa itu malah kita datangi yang bersangkutan dan kemudian kita bilang, Mas, sampai punya data tentang keburukan saya sampai 3, kurang banyak Mas. Ini di saku saya sebelah sini, ini 10.000 triliun, sini ini 11.000. 11.000 triliun itu bukan ke ini 100 nih yang di saku saya keburukan saya. Sampai baru tahu 3, tak tambahin kan? Untuk data-data gibah. Ada orang yang gitu. Saya kurang banyak. Ada guyonan tapi satir banget, padahal satirnya itu tingkat tinggi. Saya istighfar kalau baca itu, tapi saya baca itu. Judul bukunya itu Mati Ketawa ala Gus Dur. Dulu ada Mati Ketawa ala Rusia, pernah baca? Kemudian timnya Gus Dur, muhibbinnya Gus Dur bikin buku lagi Mati Ketawa ala Gus Dur. Sebelumnya Mati Ketawa ala Rusia itu udah diborong itu Pak, laku keras itu. Terus terbit setelah Gus Dur jadi presiden itu orang mati ketawa Gus Dur. Ini satir ya, jangan dimaknai secara literal. Ini metafor. Ada kiai, anaknya murtad. Kiai ini datang ke Gus Dur, anaknya masuk Kristen, murtad. Duka luar biasa, ngenes luar biasa. Aku tukang ngajak orang ke jalan Allah, aku sendiri murtad. Aku tukang Islamin orang, aku sendiri murtad. Datang ke Gus Dur terus nangis gara-gara Gus. Ya apa saya ini Gus, anak laki-laki saya masuk Kristen. Tepat datangnya itu ke Gus Dur. Lah Gus Dur tuh nggak ngasih wirid, nggak ngasih nasihat, cuma ngomongin itu sampai kok repot. Tuhan punya anak satu-satunya masuk Kristen yang apa? Tuhan punya anak satu-satunya masuk Kristen. Satir kan? Tingkat tinggi itu satirnya. Lihat masuk anak, Tuhan punya anak. Gus Dur sekali ngomong tuh, nyindir sono, nyindir sini, ngantem sono, ngantem sini. Nih si diantem ini sok senyum, ketawa bro. Kiai itu berhenti nangisnya, sembuh duka citanya itu gara-gara guyonannya Gus Dur. Ayo, keren ya ini. Problem segede itu yang dialami orang selesai dengan 1-2 kata. Sekarang anaknya agak terusin pola guyonan Gus Dur itu, ya, inayah. Kalau Yeni kurang bisa. Yeni itu kalau terlalu serius karena alumni Harvard itu, jadi terlalu serius. Tapi kalau inayah itu guyonannya lagi gitu. Tapi orang sih diguyoni enggak terus. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, udah Pak, senyum-senyum aja lah Pak. Santai. Ya, dunia sudah ada yang ngurus. Presiden di sana sih ngurus. Negara sudah ada yang ngurus. Ngapain kita mikir, waduh saat ini masalahnya tanggal 1 nanti berlaku Pak PPN 12%. Wis tambah. Wis gak ada sih ngurus. Kayak sampai baru pertama kali mau Krismon. Oh kita ini Krismon gak mari-mari dari 98. Lah iya aku kayak pertama kali aja. Makasih masa kalah sama tukang ojek yang lagi nongkrong di pangkalan. Ya
bangsa sama tukang beca. Kata tukang ojek sama tukang beca, udah sampai jadi beca itu udah berapa lama? Pos 3 generasi aku beca. Wih, suwe ya. Udah sampai ojek, us 5 generasi. Udah suwe sampai belakang. Iyo ya, aku rekor. Ngadu lama-lama sengsara, lama-lama melarat. Aku ingin juara nih. Ya gak bisa begitu. Ngadu lama-lamaan melarat. Ini mentalitas pemilik Vespa. Le Harley itu mahal-mahalan, le Porsche mahal-mahalan, le Lambo mahal-mahalan, bener gak? Le Ferrari larang-larangan, le Vespa lama-lamaan mati pajak. Juaranya yang mati sejak tahun 50. Itu bisa mentertawakan hidup senikmat itu. Kenapa? Bisa mentertawakan hidup senikmat itu. Juaranya yang paling lama. Bisa nggak begitu? Bisa nggak? Lagi-lagi kalah gitu sama orang Madura. Ditilang yang keluar kartu WhatsApp. Ini Pak. Loh, SIM. Loh, ini lebih mahal daripada SIM Pak. Loh, cuma SIM tuh, cuma lalu lintas. Le ini sampai nanti nyebrang, bukan di Suramadu, di Suratul Mustaqim pakai ini bisa. Orang Madura punya kartu Banser itu buat persiapan nyebrang di Suratul Mustaqim. Sepede itu. Aku jadi umat baginda Nabi sepede, Pak. Dan malaikat nanya, "Man rabbuka?" Tak pede ya. Sampai Nabi umat Rasulullah yang sampai tanya itu, kayak cakep sampai malaikat. Bisa nggak begitu? Ditertawain aja ntar malaikat munkar lagi. Ustaz apa katanya nertawain munkar lagi. Lo sampai itu umat Rasulullah, apa yang belum dijamin sama Rasulullah buat sampai? Halo? Apa yang belum dijamin? Jenengan dosa besar. Nabi sudah bilang 14 abad silam, syafaatku bukan pada pelaku dosa besar. Mau apa? Nabi yang bilang omongannya nggak mungkin salah, janjinya nggak mungkin bohong, tapi bukan berarti kita harus mempermudah berbuat dosa besar. Tapi lagi sampai kena dosa besar tuh tenang baik. Wah, di akhirat itu nggak ada presiden, yang ada cuma Nabi Muhammad. Setelah itu cuma ada Allah. Dua-duanya penyayang. Buat apa khawatir? Mau mati, mati om. Tapi jangan dari ini. Repot aku. Setenang dan segampang itu. Ayo. Ngaji lama-lama ngatur sana kemari, tapi ngadepin masalah di rumah tangga aja masih bingung. Sok-sokan mau ngajak istri masuk surga, biarin aja dulu dia nggak mau. Sok-sokan mau ngajak suami masuk surga, biarin aja kalau nggak mau. Simpen ini sengaja. Kalau nggak gitu kita stres Pak. Simpen itu nggak mentak gitu aja sudah. Kadang-kadang saya itu punya teman. Kemudian atas nama dia sudah merasa dirinya itu baik dan soleh, dalam tanda petik sudah hijrah saya Ustaz. Tapi saya itu pusing ngadepin istri. Kenapa? Gak bisa dibawa. Terus gimana? Ustaz punya nggak santri putri yang itu berat? Ustaz punya nggak? Santri putri yang itu cantik nggak apa-apa, Ustaz kaya nggak apa-apa. Saya bilang nggak ada yang begitu itu. Pak, buat saya sendiri kok. Mana mungkin saya kasih kata jika ada yang enggak lah buat saya kalau ada yang speknya kayak begini. Enggak usah Pak. Ya, kita bisa bilang, wes anakmu bukanlah anakmu, tapi anak-anak kehidupan. Enggak usah terlalu stres mikirin. Satu orang di pengajian saya itu pucem wajahnya. Hati-hati kita itu kan sudah ada firasatnya. Ada apa? Akhirnya saya tanya, ya Bu anak libur. Itulah guru, kenapa? Lagi di rumah. Terus libur kan? Belum. Terus lagi di rumah kan istirahat. Iya, baru subuh kan, isrok 10 ya. Terus kenapa? Biasa pesantren lagi. Tapi roh anaknya baru baliknya di rumah apa di pondok? Di pondok. Terus iya katanya belum temannya apa sih?
dilapori orang zina. Umar bin Khattab dilapori orang zina. Itu Umar bin ngeles. Paling nggak masuk. Boten Gusti melebet Gusti cari dilapor. Melebet ya Gusti melebet. Halah paling menang pahane. Boten Gusti. Enggak itu memang masuk karena pelakunya itu. Si lapor itu apa? Pelaku. Yang melapor itu pelaku. Halah enggak paling nyelip bos. Moro-moro terus metu. Pel kulit nempel metu. Boten Gusti saya itu niki melebet. Halah sampai itu. Mungkin dengan kok kayak apa? Benang masuk ke dalam lubang jarum. Kan nggak vulgar orang itu. Benang masuk ke dalam lubang jarum. Itu loh Mas saya bilang. Sampai segitunya tuh pembuktian masalah seksual yang terjadi. Anak sampai baru balik. Dan belum ngerti juga anak sampai itu polosan tipenya itu. Entah dia malam itu mimpi, kemudian meluk temannya, bla 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 bla. Belum tentu apa yang terjadi. Ya alhamdulillah guru, alhamdulillahnya itu nggak diusir, jadi boleh balik lagi kepada lain. Ini cuma satu fase yang dilewati oleh anak. Belum tentu juga anakmu seperti itu. Wah aku itu tahu ketemu bencong ininya sudah tumbuh karena disuntik, ya, dan dia sudah ngebencong bertahun-tahun penghasilan dari ngebencong itu miliaran. Moro-moro ketemu saya di Bangkok, dia sudah punya anak 2 dan jadi ustadz sekarang keliling Pak di negara bagian Selangor itu. Karena kalau di Malaysia itu orang yang punya sertifikat Selangor itu nggak bisa ceramah di Johor. Orang yang punya sertifikat Johor nggak bisa ceramah di Selangor itu Pak. Dia itu sekarang jadi ustadz di negara bagian Selangor. Ininya tumbuh punya anak 2, Maulana alumni S2 dari Pakistan, ngobrol sama saya dan orang tumbuh di Bangkok, sama-sama baru pulang kami dari acara pertemuan di Thailand. Dia bilang, saya tidak terlahir sebagai bencong, tapi saya kalau jadi bencong yang profesional, saya bisa tunjuk siapa saja Miss Universe yang betul-betul perempuan dan betul-betul betul-betul perempuan dan yang sebetulnya transgender. Dia bilang saking profesional, ikhwai sembuh. Akhirnya lega. Kemarin itu lagi saya bilang, ya mana sudah pulang waktu, nggak ada apa-apa, anak kita ini ada yang punya bukan kita, yang punya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan jadi takmir, ada yang jadi marbot, yang diurusi rumah siapa? Rumah siapa? Rumah siapa? Urus rumah Allah. Jadi kalau ada apa-apa, ada Allah yang punya. Ada siapa? Ada Allah yang punya. Saya cuma jadi petugas. Yang punyanya siapa? Allah. Kalau ini kemudian kita terapkan dalam hidup, kayaknya nggak perlu repot-repot banget. Jadi kita tutup kata-kata Ibnu Athaillah ini dengan saya ungkapkan kembali, arif nafsakan takdir. Besok waktunya libur, besok gak usah diurusi Indonesia. Besok waktunya libur 2 hari. Besok biasanya dipepetkan sekalian. Besok itu Rabu, kemudian lusanya Kamis, Kamis, Jumat yang kita. Jumat yang kita mana? Libur bersama saja. Masa? Saya sudah usah baca, libur kan? Ya, pemberitahuan saja, kan? Pemberitahuan saja. Enggak, maksudnya bukan berarti harus melabrak aturan, enggak. Cuma ini sikap mental. Jangan sok mau ngurus siapa-apa, padahal kita ini ngurus diri sendiri aja nggak bisa. Sok-sokan kita ngurus orang, ngurus diri sendiri aja kita nggak terampil. Dan sejatinya, jangankan yang ngurusin orang, yang ngurus diri kita juga sejatinya bukan kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah mau waktu Isra. Baik, Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Jadi lama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan penjelasan Ustaz yang ngurusin orang lain, selama manusia itu belum bisa gitu kalian. Nah, bagaimana sekarang menasehati anggota keluarga atau saudara yang sedang salah langkah, termasuk melanggar prinsip itu kan? Kemudian bagaimana cara merespon anggapan orang lain bahwa wah kamu orang tidak peduli sama urusan saya. Ya, jadi bagaimana cara menerapkan prinsip ini dalam hubungan kerja atau hubungan keluarga tanpa tidak peduli gitu Bapak. Ini agak bingung soalnya. Itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wilayahnya itu ya, ada kalau kita ngurusi anak itu atas nama perintah. Kalau kita ngurusi orang lain itu atas nama perintah. Bukan atas nama kita mau ngurusin dalam artian mau merubah dia dan lain sebagainya. Ini sekedar perintah kayak gini. Jenengan kan sering nyuruh anak untuk sholat. Begitu udah nggak mau sholat, jenengan biarkan atas nama jenengan sudah nyuruh, kan gitu ya? Udah nyuruh, terutama yang telat, biasa yang telat nyuruh. Kalau yang nggak telat nyuruh mah nggak punya problem dengan itu. Contoh kita dari kecil udah kita bawa-bawa, nah, itu biasanya udah dong, begitu gede udah dong. Ada yang terlambat, dari kecil nggak pernah dibawa-bawa sehingga ketika gede problem, ya, ketika gede problem. Bahasan yang tadi saya sampaikan itu, wilayahnya itu adalah wilayah kita jangan sok ngurusi. Ini bukan wilayah zahirnya ya, tapi wilayah batin. Ya. Sekalipun kita ngurusi, hakikatnya kita nggak ngurusi sebetulnya. Sekalipun kita sok ngurusi, karena memang ada klausulnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu, kan gitu. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Itu kira-kira sama seperti sebuah hadis yang menyebutkan sejumlah sahabat datang kepada Nabi, mungkin kayak dalam konteks situasi seperti kita. Kata mereka, ya Rasulullah sa'irana, ya Rasulullah tolonglah bikin patokan harga buat kami. Ini harga-harga melambung di pasar-pasar ini. Apa jawaban baginda Nabi? Enggak, aku tidak akan memberikan patokan harga. Kalau nanti aku kasih patok, kalau mahal menguntungkan pembeli, menguntungkan penjual, merugikan pembeli. Kalau murah merugikan pembeli, penjual, menguntungkan pembeli. Ya. Al-Musa'ir wallah, kata Nabi. Yang menaikkan menurunkan harga itu Allah. Perbaiki aja amalan kalian. Nanti Allah atur-atur sendiri rendahnya harganya. Al-Musa'ir wallah. Itu tanpa bermaksud untuk kemudian mengambil alih pekerjaan Menteri Perdagangan. Maaf nggih. Itu tanpa bermaksud untuk menganulir peranan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, enggak. Cuma memang bukan itu baginda Nabi. Sasaran baginda Nabi, segala sesuatu yang terjadi di dalam bumi ini itu efek daripada amalan-amalan kalian. Pernah dengar nggak hadis mungkin dikatakan atau disampaikan juga oleh ustadz-ustadz yang lain? Perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Berarti ketika kita ngelipet urusan kita sama manusia, iku mergo ono urusan kita mbek Allah sing belum kelar. Jadi kalau kita fokus menyelesaikan urusan kita dengan orang, nggak bakalan kelar selama urusan kita sama Allah enggak kelar. Kalau kita kan cenderung ngurusi urusan kita, ini gimana sih paman ini enggak masih ada ini gimana sih? Bukan di situ. Prioritas pertamanya urus urusanmu dengan Allah. Sholatmu enggak rapi, puasamu enggak rapi, ngajimu enggak rapi, yakinmu enggak rapi. Begitu rapi itunya, itu rapi-rapi sendiri. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Lain. Tidak semua urusan kita bisa beres hari ini. Ya. Maka yang harus prioritas kita lakukan, perbanyak amal baik kerja, amal soleh. Utang mungkin nggak ada yang beres di dunia. Sing ini beres, ini belum, yang ini belum beres, yang sana belum, yang sana sini beres, yang itu belum. Padahal kita berpacu dengan umur, belum tentu masih ada kesempatan waktu untuk melalukan
punya apa-apa. Suwiridan sing akeh, sholat sing akeh, ibu ada yang banyak. Cadangan nanti di akhirat kalau sing akeh utang tak bayar pakai sholat Tuhan. Karena nggak semua juga selesai di dunia ini. Satu. Yang kedua, toh nanti balik, yang diutangi, yang utangi sama-sama balik menghadap Allah. Oh, Rasul sudah pernah bersabda, ada orang selesai utangnya itu di yaumul kiamat. Satu orang punya utang, satu orang punya piutang. Dua-duanya ngadu sama Allah. Yang punya piutang itu nagih sama yang berutang. Itu hadis sahih. Ya. Bayar sampai nggak bayar aku ke neraka. Saya sekurang utang besar utang yang kesampean itu. Saya sampean kasih aku ke surga. Jadi yang punya utang ini, yang berutang ini, kurang seamal bisa masuk surga. Amalnya itu ya senilai apa? Utang-utang mereka itu. Kata orang yang berutang, itu masalahnya mas, aku juga Pak Mas, saya sampean ambil senilai utang sampean di dunia itu, aku ke neraka. Siapa yang menyelesaikan perkara itu? Allah akhirnya menyelesaikan. Kata Allah sampai ribut-ribut lama-lama itu ada apa? Karena Allah sudah punya komitmen, ada aturannya di akhirat itu. La takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ojo misuh, ojo pepaduan kata Allah. Wis tak ingatkan dari mulai dunia kok. Nah untuk kasus yang ini kata masalahnya itu apa? Masalahnya orang ini punya utang sama saya. Ya. Amal saya ini kurang. Kalau dia bayar dengan kebaikannya, saya masuk surga. Kata orang yang ditagih itu, itulah masalahnya. Kalau saya kasihkan untuk bayar utang itu, saya masuk neraka. Saya masuk neraka. Kata Allah sama yang Nabi. Dan ngomong-ngomong, yang punya surga itu siapa? Dia panjenengan. Yang punya surga siapa? Dia panjenengan. Kata Allah, sampai masuk surga. Masuk ke surga. Jadi yang punya utang ini, yang dulu di dunia berutang, suruh masuk surga semua. Terus masuk surga semua. Tapi kan amal. Apa pentingnya amal? Oh surganya punya aku, masuk saja. Masuknya gelundung masuk surga. Giliran yang punya piutang. Loh kalau saya, kan sampai memang gak ada yang kurang. Jadi dua-duanya akhirnya masuk surga. Oh ada loh masalah itu selesai di akhirat kayak begitu. Ada masalah di akhirat selesai kayak begitu. Makanya kata para ulama, bikin amal aja di dunia. Tidak semua masalah kita selesai. Bikin amal aja. Sekali lagi, bikin amal. Saya mau tanya, Sayyidina Hamzah masuk surga gara-gara Hamzah pamannya Nabi masuk surga gara-gara mati syahid, dibunuh sama Wahsy. Selesai. Sakit hatinya Nabi tiap lihat wajah Wahsy. Belakangan Wahsy-nya masuk Islam. Kira-kira Hamzah ketemu sama Wahsy di akhirat nanti gimana ngobrolnya? Ayo, coba jenengan bayangin. Di akhirat Hamzah ketemu Wahsy itu kira-kira gimana? Hamzah yang berterima kasih sama Wahsy apa Wahsy yang berterima kasih sama Hamzah? Cari Hamzah. Si. Ya, mergo sampean sih, aku masuk surga duluan sih. Lah Wahsy ini masuk Islam juga belakangan masuk surga juga. Ayo, pirang-pirang sahabat tuh mati masuk surga itu gara-gara dibunuh Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid belum masuk Islam, belakangan Khalid bin Walidnya masuk Islam. Ketemu di surga. Ayo Bung, kira-kira gimana ngobrolnya mereka itu? Makanya Pak Amin Rais mengelola konflik antara NU sama Muhammadiyah di zaman beliau ketua PP Muhammadiyah dan Gus Dur ketua PBNU. Cantik banget. Sering banget diceramahkan zaman beliau jadi ketua PP Muhammadiyah itu. NU sama Muhammadiyah ketemu di Siratal Mustaqim. Oh, ketemunya di Siratal Mustaqim. Orang NU kaget lihat orang Muhammadiyah masuk surga. Loh sampai masuk surga. Ya kan kalau Madura itu semuanya NU kecuali Muhammadiyah. Orang Madura semua NU kecuali Muhammadiyah. NU Surabaya itu top Pak. Bukan 100%, 100%. Batuknya NU. Ikut tenang Pak. Batuk NU itu lewat di depan kantornya Muhammadiyah. NU. Guyonannya
Sampai segitu. Lah ketemu di Shirathul Mustaqim. Yang satu NU, yang satu Muhammadiyah, sama-sama kagetnya. sama-sama kaget. Tuh sampean kok masuk surga. Lah sampean enggak pernah dulu. Orang tahu tahlilan sampean. Jadi Pak Amin Rais menggambarkan NU ke surga, Muhammadiyah juga ke surga. Itu zamannya Pak Din Samsudin, zamannya Gus Dur sama siapa? Amin Rais kan itu levelan. Kiai Haji Hasyim Muzadi levelnya itu barengan dengan siapa? Din Samsudin. Ya. Din Samsudin itu juga jadi bahan guyonan. Ya. MH terutama bilang. Ya, sekarang ini satu-satunya pimpinan Muhammadiyah yang terokok. Siapa? Din Samsudin. Din Samsudin. Ya biarin aja itu guyonan levelan mereka kan gitu. Ya. Saya diceritain ini hadasananya rawinya yang ceritakan kepada saya itu Pak Tarzan Sri Mulat itu. Tarzan Sri Mulat kan keluarga besarnya murid pengajian saya. Ya. Pak Tarzan cerita ketika ngaji di rumahnya Pak Din Samsudin, beliau itu muridnya Pak Din Samsudin. Ya NU yang Muhammadiyah, kalau Tarzan itu Muhammadiyah, ya NU juga ya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Suatu ketika di pengajian di rumah Pak Din Samsudin itu yang ceramahnya Kiai Hasyim Muzadi. Kata Kiai Hasyim Muzadi, ini tidak akan pernah terjadi di zaman sebelumnya. Ketua Umum PBNU ceramah di Ketua PP Muhammadiyah. Karena dari dulu NU itu sama Muhammadiyah itu berebut kunut. Berebut apa? Berebut tahlil, berebut kunut. Baru zaman kepemimpinan saya, masalah itu selesai. Kita tidak pernah membicarakan kunut lagi, baik NU maupun Muhammadiyah. Kenapa? Karena baik NU maupun Muhammadiyah sekarang sudah sama-sama nggak sholat. Apa penting? Kalau sudah sama-sama nggak apa? Saya lihat di level elit itu nyelesain masalah segampang itu semuanya. Sebagai penutup, pertanyaan akhir ini kan sebetulnya bukan pertanyaan. Karena ini sudah waktunya matahari sudah kelihatan panas, sudah waktunya sholat. Kurang 5 menit lagi sudah sholat duha. Ya, sholat duha itu 6:01 sudah masuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada seorang kiai namanya Kiai Habib Zazuli. Orang Jawa Timur nyebutnya Gusmik, Allah yarhamhu meninggal. Sekarang putra-putranya, putu-putunya yang sedang malang melintang di Jawa Timur. Ya, Gusmik ini terkenal sebagai kiai yang suka dakwah itu ke daerah-daerah yang tempat pelacuran. Keramat Tunggak itu sering banget zaman masih ada Keramat Tunggak. Ya, ke Trawas kalau di Jawa Timur. Mohon maaf kalau saya menyebut namanya karena itu sudah pengetahuan umum lah. Ke Trawas. Suatu ketika beliau itu keliling di Trawas itu dari satu lokalisasi ke lokalisasi lain. Pikirnya masyarakatnya dan santrinya, ini mesti Gusmi ini ya akan merazia, akan merazia mereka. Rupanya di luar dugaan dan di luar bayangan para muridnya, ternyata Gusmi ini cuma lewat ini depan pintu lokalisasi ini, depan pintu hotel ini itu habis. Jadi muridnya itu pegel. Kiai sebesar ini kok cuma gitu tok kerjaannya. Mestinya kan berubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa baru dengan hatinya. Ini kiai sebesar ini, Gus sebesar ini. Ini Gus tenanan bukan Gus Ester ini. Gus tenanan, Gus ini pondoknya santri yang dibuat. Kok cuma begitu aja? Akhirnya mereka nanya, Gus, kok jauh-jauh kita ke Trawas. Tapi kita sampai itu mau razia, Gus, amar ma'ruf nahi munkar. Apa jawab Gus? Mana bisa? Mereka itu orang yang sedang menikmati maksiat, sedang menikmati dosa. Nggak bisa, orang lagi enak begitu mana bisa diganggu? Benar. Orang lagi enak itu mana bisa diganggu? Lah terus sampean tadi ngapain gini-gini? Aku cuma doa, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kenikmatan dan kelezatan dosa kepada mereka, berikanlah kepada mereka kelezatan taubat. Karena kita yang dikirim ke tempat begitu kira-kira parang Pak keluar Pak, celurit Pak, sorban Pak, kita atas nama Pak Yugoyiru Biati, kemudian kita hancurkan botol-botolnya. Habis itu kemudian pesen lagi ke Akar Bir yang di Bekasi, dikirim lagi beberapa tronton. Ya nggak kelar-kelar belum gitu. Ternyata ada versi lain menyelesaikan masalah itu, ya Allah.
sebagaimana mereka mendapatkan kenikmatan dan kelezatan dalam dosa, berikan kepada mereka kelezatan dan kenikmatan dalam taat. Kenapa orang demen maksiat? Karena belum merasakan lezatnya taat. Begitu orang merasakan lezatnya taat, boro-boro niat maksiat, boro-boro melakukan, tertarik aja, dekat aja. Nggak tahu kejawab apa enggak ya waktu malam. Pengajian itu awalnya Bismillah, ujungnya wallahu. Daya ya, jangan nanya lagi. Bapak Ibu hingga kalau bermanfaat, mudah-mudahan ngaji ini bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf Bapak Ketua DKM, ya, tempo hari itu nggak sengaja karena saya itu malu. Diminta Sabtu kebetulan nggak bisa, diminta Ahad kebetulan nggak bisa. Jadi saya ceplaknya aja, kebetulan saya itu suka libur itu hari Selasa. Suka libur itu hari Selasa. Di hari kelahiran saya suka meliburkan diri. Saya libur juga hari Selasa. Itu pun akhirnya nggak bisa libur juga. Itu sebetulnya cuma saya liburkan hari Selasa.